Salah satu putri Raja Dubai yang mencoba melarikan diri dari Dubai. Kemudian ayahnya membawanya kembali dan memenjarakannya. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat putri itu lagi, di mana dia sekarang dan bagaimana kondisinya. Putri tersebut bernama Sheikha Shamsah, yang lahir pada tahun 1981. Dia tumbuh di Inggris. Princess Shamsah sangat menyukai budaya barat. Jadi, ketika ia kembali ke Dubai, banyak budaya Arab yang sedikit tidak cocok dengannya. Ia ingin agar wanita memiliki lebih banyak hak dalam hidupnya. Shamsah terkenal sangat ceria dan penuh semangat. Dia sering menunggang kuda dan bepergian. Tidak seperti kebanyakan putri lainnya. Shamsah sangat menyukai petualangan dan ingin membuat wanita Dubai hidup dalam kebebasan. Tapi ayahnya yaitu Sheikh Muhammad menentangnya. Sheikh menganggap Shamsah sebagai putri yang tidak patuh. Jadi ayahnya memutuskan untuk membatasi kehidupannya. Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maksum adalah seorang miliarder yang sangat kuat dan berkuasa. Selain menjadi penguasa Dubai, ia juga seorang wakil presiden, perdana menteri, dan menteri pertahanan Uni Emirat Arab. Kekayaannya diperkirakan sekitar 14 miliar dolar. Ia adalah penguasa mutlak Dubai. Kekuatannya tidak terbatas. Ia suka memegang kendali dan mempengaruhi para pejabat. Keluarga penguasa Dubai tinggal dalam kemewahan yang luar biasa. Hampir semua foto di media sosial mereka terlihat sangat bahagia. Tapi di balik itu semua, kerabat, anak-anak, dan istrinya menderita karena kelakuannya. Sheikh Muhammad memiliki setidaknya 30 anak dari beberapa istri. Salah satunya adalah seorang wanita dari Aljazair yang bernama Sheikha Huria Ahmed Hamara. Mereka memiliki 5 anak, tapi dia telah diceraikan bertahun-tahun yang lalu. Seluruh dunia sangat menyadari betapa tragisnya nasib kedua putrinya, yaitu Sheikha Shamsah dan Sheikha Latifah. Masalah dimulai ketika Shamsah berusia 18 tahun. Saat itu, ia ingin melanjutkan studinya di University of Cambridge di Inggris. Tapi ayahnya menolaknya tanpa penjelasan. Marah karena tidak diizinkan, Shamsah kemudian menulis surat kepada sepupunya tentang hal ini. Surat itu berisi, "Saya tidak diizinkan untuk melanjutkan studi. Tahukah Anda bahwa ia bahkan tidak bertanya kepada saya apa yang saya inginkan, dan dia hanya mengatakan tidak." Mulai saat itu, pada musim panas di tahun 2000, Shamsah mulai merencanakan pelariannya. Shamsah memutuskan untuk melaksanakan rencananya saat ia sedang berada di istana ayahnya di Inggris. Suatu hari, pada bulan Agustus tahun 2000, ia diam-diam melarikan diri. Ia mencuri mobil Range Rover hitam milik ayahnya dan mengendarainya ke tepi perkebunan. Kemudian ia melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki. Tapi melarikan diri dari penguasa Dubai tidaklah mudah. Setelah mengetahui bahwa salah satu putrinya kabur, Sheikh Muhammad mengirim sekelompok agen untuk melacak putri Shamsah. Pencarian sang putri berlangsung selama 2 bulan. Shamsah kemudian ditemukan di jalanan Cambridge. Karena ia memberontak, para agen memutuskan untuk menculiknya. Shamsah kemudian dibawa ke perkebunan Sheikh Muhammad. Keesokan harinya, putri Shamsah diterbangkan dengan helikopter dari Cambridge ke Prancis Utara, dan kemudian ia dipindahkan ke jet pribadi. Beberapa jam kemudian, putri Shamsah sampai ke Dubai. Mimpinya tentang kebebasan dan pendidikan telah berakhir. Shamsah kemudian dikurung. Sejak saat itu, hidupnya telah menjadi neraka. Peristiwa ini membuat adiknya yaitu Princess Latifah sangat syok. Saat itu, Latifah baru berusia 14 tahun. Ia berkata, "Ia adalah kakak perempuanku. Ia seperti seorang ibu juga bagiku. Karena ia sangat peduli padaku, saya akan berbicara dengannya setiap hari." Di Cambridge, polisi mulai menyelidiki kasus penculikan Shamsah. Namun, kasus tersebut berhenti selama beberapa bulan. Karena faktanya, Sheikh Muhammad adalah orang yang sangat berpengaruh di Inggris. Ia adalah teman Ratu Elizabeth II.
dan ia adalah pemilik salah satu tanah terbesar di Inggris. Polisi Cambridge pergi ke Dubai untuk melakukan investigasi. Mereka meminta persetujuan pihak Dubai, tapi permintaan ini ditolak. Kasus ini akhirnya ditutup karena tidak cukup bukti. Sejak saat itu, Shamsa tidak muncul di depan umum. Banyak orang mengkhawatirkan hidupnya. Menurut Princess Latifah, setelah diculik, Princess Shamsa hidup terkurung selama 8 tahun. Mereka hanya sempat bertemu pada tahun 2008. Latifah mengatakan bahwa Shamsa dalam kondisi yang sangat buruk. Ia tidak bisa berjalan sendiri dan harus dipapah suster. Shamsa diberi pil kuat untuk menekan keinginannya. Itu sebabnya ia berubah menjadi seperti zombie. Hanya sedikit orang yang bisa berkomunikasi dengan Shamsa. Sejak kejadian itu, pihak keluarga mengatakan kepada wartawan bahwa sang putri dalam kondisi tidak sehat. Shamsa berubah dari gadis yang ceria dan penuh semangat menjadi seorang wanita depresi. Setiap langkah Shamsa diawasi dengan ketat. Ia tidak bisa keluar sendiri kecuali ditemani oleh perawat dan penjaga. Marcus Esabri berbicara di BBC bahwa Shamsa masih hidup tetapi telah benar-benar berubah. Ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Shamsa kehilangan keinginannya untuk melawan. Ia telah kehilangan identitasnya. Hanya tubuhnya saja yang tersisa dari Shamsa. Stayed there if I was or have been kept there, I don't think I could have survived because I don't fit in. I don't tick their boxes. Ini akibat pil yang diberikan kepadanya secara paksa. Menurut Miss Coy Hayden, pelatih yang disewa untuk mengajar capoeira pada Putri Latifah pada tahun 2001, ia berkata, Putri Shamsa dikurung di sebuah kamar di rumah ibunya. Ia selalu dalam kondisi setengah sadar, setengah tidak. Ia mengaku melihat Putri Shamsa 2 kali. Pertama di kompleks olahraga pribadi keluarga kerajaan pada tahun 2001, di mana ia berkata, Shamsa tampak bingung dan sangat tidak bahagia. Ia terlihat tidak nyaman dan sedih. Ia terlihat sangat tidak sehat. Kedua kali ia melihatnya pada pernikahan saudara perempuannya pada tahun 2016. Princess Shamsa telah kehilangan banyak berat badan, sehingga ia tidak dapat dikenali. Shamsa terlihat seperti penderita anoreksia, sangat kurus. Kemudian Latifah mengatakan kepada saya bahwa ia benar-benar telah berhenti makan. Dalam video yang direkam sebelumnya, Putri Latifah juga melarikan diri dari Dubai pada tahun 2018. Ia mengatakan bahwa ia dan Putri Shamsa telah disiksa. Princess Latifah berkata, saat itu satu pria memegang saya, sementara pria lain memukuli saya, dan mereka melakukannya berulang kali. Di lain waktu, saya disiksa selama 5 jam. Saya ditarik dari tempat tidur, kemudian dibawa ke lokasi lain di istana, dan mereka menyiksa saya. Because this the only room with the door I can lock. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. I can't open any window. There's 5 policemen outside and 2 policewomen inside the house, and I can't even go outside to get any food. Every day I'm worried about my safety and my life. Don't really know if I'm going to survive the situation. The police threatened me that I'll be imprisoned my whole life and I'll never see the sun. Banyak pertanyaan tentang nasib Putri Shamsa yang masih belum terjawab. Setelah berusaha melarikan diri di tahun 2018, diculik dan menghilang selama 3 tahun, Putri Latifah tampaknya telah mendapat sedikit kebebasan. Dilihat dalam foto-foto terbaru Instagramnya. Shamsa tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan tidak ada yang tahu apakah dia akan bisa kembali ke kehidupan normal atau tidak. Menurut Putri Latifah, bagi ayahnya, yang terpenting bukanlah keluarga, tapi citra dan reputasinya. Karena itu, ayahnya siap menyembunyikan fakta apapun yang tidak menyenangkan dari hidupnya. Saat ini, Putri Shamsa sudah berusia 42 tahun. Sudah 23 tahun lebih sejak penculikannya. Sang putri masih terpenjara di Dubai. Ia tidak memiliki kebebasan dan tidak bisa hidup seperti yang ia inginkan. Para putri Syekh Muhammad lainnya mungkin mengetahui lebih banyak rahasia mengerikan keluarga kerajaan, tapi mereka memilih untuk diam.
Itulah kisah Putri Syamsa dari Dubai yang diculik oleh ayahnya sendiri. Syamsa kehilangan impiannya, kebebasannya, semangatnya, hidupnya, itu semua karena ayahnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.